Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ayuandira, NIM 1057311115620, kelas FA 20B. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga saya pribadi bisa menyelesaikan tugas akhir semester kali ini. Tak lupa pula kita mengirimkan salam serta salawat kepada Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ainun Ariza SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan. Sebelum kita masuk pada contoh kasus, kita ketahui dulu apa itu kecurangan atau fraud. Dalam arti luas, kecurangan adalah semua ketidakjujuran yang disengaja untuk merampas milik atau hak orang atau pihak lain. Ada dua jenis kecurangan yang utama, yaitu yang pertama, pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan adalah kesalahan penyajian atau penghilangan suatu jumlah atau pengungkapan secara sengaja dengan tujuan untuk menipu pengguna laporan keuangan. Yang kedua, perlakuan tidak semestinya terhadap aset, di mana kecurangan yang menyangkut pencurian aset entitas dalam banyak kasus, tetapi tidak selalu jumlah yang terlibat tidaklah material terhadap laporan keuangan. Namun demikian, pencurian aset entitas seringkali memprihatinkan manajemen walaupun jumlahnya tidak material. Karena pencurian yang berjumlah kecil bisa dengan mudah berkembang menjadi besar sepanjang waktu. Baik, sebelum kita masuk pada kasus mengenai Steinhoff International Holdings, perlu kita ketahui dulu perusahaan tersebut. Kita ketahui dulu profil perusahaan tersebut. Di mana Steinhoff International Holdings (NIV) adalah perusahaan manufaktur, sumber daya, dan penjual furnitur, barang-barang rumah tangga, barang kebutuhan umum, dan produk otomotif di Eropa, Australia, Amerika Serikat, Afrika, dan Selandia Baru. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1964 oleh Bruno Steinhoff di Jerman. Pada tahun 1997, Steinhoff mengakuisisi 35% Gomma-Gomma yang berbasis di Afrika Selatan dan melakukan merger pada tahun berikutnya. Perusahaan kemudian memindahkan kantor pusatnya ke Afrika pada tahun 1998 karena tertarik oleh produksi yang rendah dan go publik di Bursa Efek Johannesburg pada tahun yang sama. Selanjutnya, pada tahun 2005, Steinhoff menginvestasikan 86 juta untuk menghidupkan kembali grup Homestyle Inggris sehingga mengambil kepemilikan perusahaan pada tahun 2011. Steinhoff membeli Confarma, pengecer perabot rumah tangga terbesar kedua Eropa dengan lebih dari 200 toko di Prancis, Spanyol, Swiss, Portugal, Luxembourg, Italia, dan Kroasia yang menghabiskan 1,2 miliar untuk akuisisi. Pada bulan Desember 2015, Steinhoff International memindahkan listing utamanya ke Bursa Efek Frankfurt dan mendirikan perusahaan induk Belanda yang berbasis di Amsterdam. Namun, manajemen tetap berada di Afrika Selatan. Selanjutnya, pada tahun 2015 melakukan investasi Retail Law N Afrika Selatan dan perusahaan induk Pepkor menjadi anggota Steinhoff International Group senilai 5,7 miliar. Pada Juli 2016, jaringan retail diskon Inggris Poundland menerima tawaran pengembalian Steinhoff sebesar
590 juta, kemudian ditingkatkan oleh Steinhoff menjadi 610 juta pada Agustus 2016. Pada Agustus 2016, Steinhoff mengumumkan rencananya untuk membeli matras firm yang berbasis di Amerika Serikat senilai 3,8 miliar. Menurut informasi, usaha retail Steinhoff telah menjangkau lebih dari 30 negara dengan kurang lebih 6.500 outlet dengan 40 merek berbeda dan memperkerjakan sekitar 90.000 karyawan, di mana sekitar 60% pendapatan Steinhoff juga mulai merambah pasar Amerika Serikat pada pertengahan tahun 2016. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, di mana pada 5 Desember 2017 CEO Marcos Giusti mengundurkan diri setelah perusahaan mengumumkan kemungkinan adanya penyimpangan akuntansi. Harga saham langsung anjlok 66% dan terus turun lebih dari 90% ketika ada berita bahwa perusahaan telah melebih-lebihkan laba dan aset sebesar hampir 12 miliar US dollar. Pembahasan selanjutnya, pada bulan Desember 2017, Komite Tetap Keuangan dari Parliament of the Republic of South Africa menyatakan dan menyuarakan agar dilakukan investigasi kepada perusahaan Steinhoff oleh badan yang berwenang termasuk Financial Service Board atau FSB dan South African Reserve Bank atau SARB. Kemudian pada Desember 2017, setelah adanya skandal tersebut, Dewan Pengawas Steinhoff meminta PricewaterhouseCoopers atau PwC untuk melakukan audit dan membantu investigasi terhadap laporan keuangan Steinhoff. PwC ditunjuk karena dirasa merupakan pihak yang paling independen. Sebelumnya, laporan keuangan Steinhoff Group diaudit oleh Deloitte, The Big Four, PricewaterhouseCoopers, Deloitte & Young KPMG selama 20 tahun terakhir. Selanjutnya, berdasarkan laporan terakhir hasil investigasi PwC yang dipublikasikan oleh Steinhoff International Holdings NV melalui website resminya pada 15 Maret 2019 mengungkapkan bahwa sekelompok kecil mantan eksekutif Steinhoff Group di eksekutif non-Steinhoff lainnya dipimpin oleh seorang eksekutif manajemen senior menyusun dan mengimplementasikan berbagai transaksi selama beberapa tahun yang menghasilkan pengelabungan keuntungan dan nilai aset grup Steinhoff secara substansial dalam waktu periode yang lama. Melanjutkan dengan pernyataan, tampaknya Steinhoff Group melakukan sejumlah transaksi atau beberapa di antaranya fiktif atau tidak wajar dengan entitas pihak ketiga yang diduga independen yang mengakibatkan inflasi laba dan nilai aset. Steinhoff International Holdings NV mengungkapkan bahwa berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh PwC, sekelompok kecil mantan eksekutif Steinhoff Group dan eksekutif non-Steinhoff lainnya yang dipimpin oleh seorang eksekutif manajemen senior secara terstruktur melaksanakan berbagai transaksi selama beberapa tahun terakhir yang secara substansial menyebabkan menggebunya nilai laba dan nilai aset Steinhoff Group selama periode yang panjang. Selanjutnya, diungkapkan juga bahwa tampaknya Steinhoff Group melakukan sejumlah transaksi atau beberapa di antaranya fiktif atau tidak teratur dengan
dengan entitas pihak ketiga yang diduga independen yang mengakibatkan inflasi laba dan nilai aset. Laporan tersebut mengungkapkan transaksi tidak teratur dengan 8 perusahaan yang tidak terikat dengan Steinhoff dari tahun 2009 sampai 2017 berjumlah 6,5 miliar euro atau kurang lebih 7,36 miliar berdasarkan pengamatan setelah dipublikasikannya hasil investigasi oleh PwC pada bulan Maret 2019. Harga saham perusahaan masih turun sekitar 96% dari sebelum skandal tersebut mencuat ke permukaan. Skandal akuntansi tersebut yang menimpa Steinhoff juga turut menyeret salah satu The Big Four auditors yaitu Deloitte yang telah mengaudit laporan keuangan Steinhoff selama 20 tahun terakhir. Deloitte dituduh seriously failed untuk memenuhi tugasnya sebagai auditor dengan memberikan opini berisi pada laporan keuangan Steinhoff untuk 2016 yang akhirnya berdampak pada terkuaknya penyimpangan akuntansi pada Desember 2017 yang menyebabkan kerugian miliaran euro. Adapun pihak yang terlibat, di mana investigasi dari PwC menemukan adanya komunikasi yang menunjukkan eksekutif senior memberi perintah ke eksekutif di bawahnya untuk melakukan beberapa tindakan kecurangan dan juga sebagian lagi dibantu oleh orang perusahaan. Adapun individu yang terlibat dari kasus tersebut, yang pertama ada Markus Justie, the ex-CEO of Steinhoff, yang kedua Seigamar Smith, mantan direktur Steinhoff, yang ketiga ada Dirk Schreiber, berkebangsaan Jerman dan juga mantan kepala keuangan Steinhoff Eropa. Selanjutnya ada George Alan Evans, direktur Campions Capita SA yang berbasis di Jenewa. Selanjutnya ada Ben-Ia Gerenge, mantan kepala keuangan Steinhoff, dan yang keenam ada Stefan Grobler, mantan sekretaris perusahaan Steinhoff. Yang ketujuh ada David Romano dan Jill Noel Pasquier yang juga terdaftar sebagai bagian dari Campion Capital. Selanjutnya adapun entitas grup Steinhoff yang terlibat. Yang pertama ada The Campion atau Fulcrum Group, yang kedua The Talgard Group, dan yang ketiga The TG Group. Selain itu ada entitas korporasi lain yang teridentifikasi melakukan praktik penggunaan entitas yang serupa dan mengubah nama perusahaan yang mengakibatkan kebingungan antara entitas. Selanjutnya kita masuk pada temuan dan dampak dari kasus Steinhoff. Selama investigasi oleh PwC selama kurang lebih 14 bulan mulai dari Desember 2017 sampai awal 2019 dengan laporan lebih dari 3.000 halaman dan lebih dari 4.000 dokumen bukti lampiran, ditentukan bahwa yang pertama, sekelompok kecil mantan eksekutif Steinhoff Group dan eksekutif non-Steinhoff lainnya yang dipimpin oleh seorang eksekutif manajemen senior telah menyusun dan melakukan berbagai transaksi selama beberapa tahun terakhir yang hasilnya secara substansial menyebabkan atau meningkatkan nilai laba, nilai aset Steinhoff Group selama periode yang panjang. Selanjutnya adapun transaksi utama yang terkait. Yang pertama ada laba dan penciptaan aset 6 miliar euro income dari transaksi fiktif dan atau irregular transaction. Yang kedua ada overstatement
aset dan reklasifikasi aset untuk menghilangkan piutang. Yang ketiga, aset dan dukungan entitas, di mana peningkatan sewa atau royalti untuk membenarkan penilaian aset. Dan yang keempat, ada kontribusi realokasi laba dalam satu holding group. Selanjutnya kita masuk pada dampak finansial. Yang pertama, ada income yang berlebihan dari adanya transaksi fiktif dan atau irregular transaction sebesar lebih dari 6 miliar. Yang kedua, ada penurunan nilai aset yang menyebabkan dampak besar dalam ekuitas Steinhoff. Yang ketiga, ada hasil interim 2018 yang dirilis pada 29 Juni 2018 mengindikasikan adanya penghapusan ekuitas 11 miliar per 31 Maret 2017. Yang keempat, ada kompleksitas penyelidikan menyebabkan penundaan perilisan hasil keuangan 2017 dan 2018. Yang kelima, ada bekerja sama dengan Deloitte untuk menyelesaikan laporan keuangan tahun 2017 dan 2018 dengan mempertimbangkan temuan-temuan dari penyelidikan forensik. Selanjutnya ada yang keenam, ada efek kumulatif tahun sebelumnya dan diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan 2017. Lebih spesifiknya, laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan CALK tahun 2016 akan disajikan kembali sebagai angka perbandingan dalam laporan tahunan tersebut. Serta neraca pembukuan tahun 2016 rekonsiliasi sebagai dampak dari total penyesuaian di tahun sebelumnya. Pada saldo laba ditahan per 1 Juli 2015. Selanjutnya ada dampak terhadap penyajian kembali akun-akun keuangan. Yang pertama, nilai pendapatan dan nilai aset disajikan kembali. Yang kedua, penyajian kembali dalam 5 kategori atau laporan keuangan. Dan yang ketiga, jika total ekuitas grup secara material berbeda dari yang diungkapkan pada hasil interim 2018, maka akan segera diinformasikan ke publik. Baik, faktor-faktor penyebab fraud dari kasus dan hasil temuan serta kajian teori. Semua faktor yang sampai bisa ada terjadi fraud adalah yang pertama, insentif atau tekanan. Disebut katalog PwC bahwa adanya instruksi dari atasan, yaitu ex-CEO Steinhoff kepada beberapa eksekutif di bawahnya untuk melaksanakan apa yang dia instruksikan kepada mereka untuk melakukan manipulasi atau kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya tekanan dari atasan untuk melakukan kecurangan. Yang kedua, ada peluang kecurangan. Tidak mungkin terjadi jika kesempatan atau peluang itu tidak ada. Peluang ini bisa diciptakan dengan sengaja melalui perencanaan yang panjang dan matang oleh orang yang terlibat, ataupun bisa karena memang lingkungan yang mendukung, dan bisa juga karena lemahnya sistem pengendalian internal. Peluang itu menjadi mungkin salah satunya gagalnya perusahaan menerapkan skeptisme profesional dalam memantau pekerjaan audit Steinhoff yang dilakukan auditor lain, sehingga kecurangan atau fraud tidak bisa terdeteksi selama periode yang panjang. Yang ketiga, adapun perilaku atau pembenaran. Suatu perilaku atau karakter atau seperangkat nilai etis yang ada yang mengizinkan manajemen atau karyawan untuk melakukan tindakan tidak jujur. Tindakan tidak jujur atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup memberi tekanan yang menyebabkan mereka membenarkan tindakan tidak jujur. Dalam hal ini kita bisa lihat dari ex-CEO yang memberi tekanan kepada bawahannya, sehingga bawahannya pun melakukan hal tersebut dengan berdasarkan pada pembenaran bahwa mereka melakukan hal tersebut atas perintah atasan.
atas perintah atasan untuk mempertahankan posisi mereka, sehingga menganggap apa yang mereka lakukan itu sebuah hal yang sangat wajar. Selanjutnya yang keempat yaitu kemampuan atau capability, Diamond Fraud. Kemampuan yang dimaksud adalah sifat individu melakukan penipuan yang mendorong mereka untuk mencari kesempatan dan memanfaatkannya. Peluang menjadi akses masuk untuk melakukan fraud, tekanan, dan rasionalisasi dapat menarik seseorang untuk melakukan fraud. Tetapi, orang tersebut harus memiliki kemampuan yang baik untuk mengenali peluang tersebut, agar dapat melakukan taktik fraud dengan tepat dan mendapatkan keuntungan maksimal. Selama periode yang sangat panjang secara terstruktur dan halusnya permainan yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam melakukan kecurangan hingga tidak tercium oleh publik, hal itu cukup untuk menarik kesimpulan bahwa orang-orang tersebut atau yang terlibat dalam kecurangan di Steinhoff bukanlah orang yang sembarangan, pastilah orang yang mempunyai kemampuan yang sangat besar. Maka muncullah yang namanya white collar crime. Yang kelima, arogansi atau arogansi pentangon fraud, di mana arogansi adalah sikap superioritas atas hak yang dimiliki dan merasa bahwa kontrol internal atau kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk dirinya. Hal ini bisa kita lihat dari siapa saja pihak-pihak yang terlibat. Bisa dilihat dari hasil analisis dan temuan bahwa pihak yang terlibat dikepalai oleh ex-CEO dari Steinhoff. Artinya, dia adalah orang yang berada di puncak kekuasaan dengan adanya kesempatan dan kemampuan yang mendukung. Maka, sifat arogansi itu terkadang bisa muncul karena merasa menjadi orang yang paling berkuasa dan bisa melakukan apapun semaunya. Dan yang keenam, ada collusion atau kolusi, hexagon fraud. Kolusi di sini adalah bentuk kerjasama antara beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka. Fraud atau kecurangan ini pastilah tidak bisa dilakukan hanya seorang diri. Pasti orang itu mencoba mencari sekutu yang bisa diajak untuk bekerja sama guna mendapatkan benefit atau keuntungan dari mereka. Mereka mencoba mempengaruhi orang lain. Dari kasus Steinhoff bisa dilihat bahwa banyak individu yang terlibat dan juga beberapa perusahaan yang berada dalam naungan Steinhoff Group pun terlibat. Selain itu, tidak menutup kemungkinan adanya kerjasama pihak lain di luar perusahaan seperti halnya kerjasama dengan Deloitte yang mana Deloitte sudah 20 tahun mengaudit perusahaan ini. Adanya unsur pertemanan, kenyamanan, bisa faktor adanya kolusi ini. Selanjutnya adapun penyelesaian kasus yang pertama, Steinhoff melakukan rencana perbaikan berdasarkan dari temuan investigasi. Yang kedua, tujuan rencana perbaikan adalah untuk meningkatkan tata kelola dalam perusahaan. Yang ketiga, memilih kepala bagian pengendalian dan penilaian resiko. Yang keempat, fokus dari rencana antara lain yang bagian A, tata kelola perusahaan, bagian B, remediasi penyimpangan akuntansi, ketidakpatuhan hukum dan peraturan, serta penyelewengan. Bagian C ada analisis dan penilaian investigasi. Yang kelima, Dewan memutuskan untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Selanjutnya, adapun langkah-langkah selanjutnya yang diambil. Yang pertama, untuk melanjutkan untuk mempertimbangkan isi laporan PwC. Yang kedua, transaksi
diperlakukan dengan tepat dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, mengejar pemulihan kerugian yang terjadi dan kerusakan yang diderita. Yang keempat, pendampingan penuh dan kerjasama dengan investigator serta regulator. Yang kelima, finalisasi dan implementasi rencana perbaikan. Yang keenam, berkomunikasi secara rutin dengan publik tentang perkembangan perusahaan. Dan yang ketujuh, mempertimbangkan opsi dalam ligitasio terhadap perusahaan. Yang ke-8, meninjau temuan dan menyelesaikan lingkup investigasi selanjutnya. Jadi pelajaran yang bisa diambil, yang pertama, implementasi GCG yang tidak efektif. Yang kedua, adanya kerjasama sistematik dalam melakukan rekayasa keuangan dapat dilihat dari KAP yang melakukan audit terhadap perusahaan dan tidak memberitahukan bahwa perusahaan yang diaudit sudah melakukan kecurangan terhadap laporan keuangan. Hal ini menunjukkan lemahnya fungsi internal kontrol. Yang ketiga, adanya restrukturisasi secara berkala sangat penting untuk mencegah adanya fraud dalam satu perusahaan. Baik, hal-hal penting yang dapat diambil, yang pertama, membangun kultur perusahaan yang baik dengan mengutamakan integritas, etika profesi, dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi. Yang kedua, mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, dalam merekrut karyawan, harus memilih yang berintegritas dan memiliki moral yang baik, dan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan usaha perusahaan. Yang keempat, melakukan review atau evaluasi sistem pengendalian internal perusahaan. Yang kelima, corporate governance dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya fraud. Corporate governance meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang. Yang keenam, transaction level control proses yang dilakukan oleh auditor internal. Pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian. Selanjutnya, yang ketujuh, ada investigasi yang dilakukan oleh auditor forensik. Dalam peranannya, auditor forensik yaitu menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan fraud, tanpa memandang apakah fraud itu hanya berupa pelanggaran kecil terhadap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangan dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan aset. Yang kedelapan, penyusunan standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa, baik untuk jabatan fungsional maupun struktural maupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi tanpa adanya pengecualian yang tidak masuk akal. Yang kesembilan, diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Siapapun yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama dan adil untuk terpilih. 10. Akuntabilitas transparansi setiap proses bisnis dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sanksi tanpa kompromi.
Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan pengucapan kata dan penulisan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.